Sabar sedikit bisa mengalahkan banyak ibadah yang panjang. Karenanya, karena musibah kemudian dia robek-robek baju, mukul-mukul pipi, maka ini dosa besar. Kenapa? Allah menciptakan kita untuk berarti tujuan penciptaan manusia diantaranya untuk apa? Jadi Imam Ahmad ketika menyampaikan tentang disebutkannya sabar 90 tempat, ini menunjukkan bahwasanya sabar adalah ibadah yang sangat agung. Sabar sedikit bisa mengalahkan banyak ibadah yang panjang. Karenanya mungkin poin kedua yang saya sampaikan yang menunjukkan tentang agungnya sabar, kalau orang tidak sabar dosanya dosa besar. Karena dia terluput dari ganjaran pahala yang besar, dia melakukan lawannya. Contoh tadi saya sudah sebutkan dalilnya, kalau orang tidak sabar dosanya dosa besar. Sabda Nabi SAW, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami jika seorang terkena musibah, kemudian dia merobek-robek bajunya, dia menampar-nampar pipinya, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Dan Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan, kalau ada perkataan laisa minna, maka bukan dari golongan kami, maksudnya itu dosa besar. Ya, itu maksud dosa besar. Ada orang terkena musibah kemudian dia robek-robek baju, mukul-mukul pipi, maka ini dosa besar. Kenapa? Menunjukkan dia tidak sabar, dia protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak seperti misalnya penganut sebagian agama yang lain, yang kalau ada musibah di antara mereka justru mereka menunjukkan ketidaksabaran mereka, menangis-nangis, meronta-ronta, meraung-meraung. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-naihatu illam tatub qabla mautiha." Wanita yang melakukan niyahah, niyahah itu teriak-teriak, suamiku meninggal, anakku meninggal, itu. Kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak, kemudian dipakaikan baju yang terbuat dari qatiran, dari tembaga yang panas, dan dir'un min jarab, dan pakai mantel yang membuat gatal. Dan di antara definisi dosa besar adalah perbuatan yang diancam dengan siksaan khusus. Semua perbuatan yang diancam dengan siksaan khusus termasuk dalam dosa besar. Makanya dimasukkan oleh Al-Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, niyahah. Seorang wanita teriak-teriak ketika suaminya meninggal, ketika anaknya meninggal, ketika kerabatnya meninggal. Kenapa dimasukkan dalam dosa besar? Karena perbuatan dia menafikan kesabaran. Seakan-akan dia mencampakkan kesabaran, kemudian dia melakukan niyahah. Hati-hati ibu-ibu, ya. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, tetapi Rasulullah SAW mengatakan an-naihatu, seorang wanita yang berteriak-teriak ketika meninggal. Kenapa? Karena yang banyak melakukannya adalah wanita. Laki-laki lebih kuat, wanita sering tidak sabar. Baik. Ini poin menunjukkan tentang agungnya ibadah sabar. Poin berikutnya. Poin berapa? Ketiga ya. Boleh dua, boleh tiga, terserah ya. Sudah kita sebutkan tadi di mukaddimah bahwasanya sabar adalah tujuan dari penciptaan. Allah menciptakan kita untuk diuji. Ketika ujian adalah tujuan penciptaan manusia, bahkan alam semesta, maka seorang yang berhasil mencapai atau lulus dalam ujian tersebut berarti dia mencapai tingkatan yang tinggi. Tadi Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Maksudnya Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini maha kuasa atas segala sesuatu.
alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Buat apa? Liyabluwakum, menciptakan kalian, kalian mati, kalian hidup, kalian mati. Buat apa? Untuk menguji kalian. Berarti tujuan penciptaan manusia di antaranya untuk apa? Diuji. Siapa yang lulus dalam ujian tersebut, dia telah mencapai tujuan penciptaannya. Di antara tujuan penciptaan alam semesta, huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsyu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surat Hud. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Allah mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dalam surat Al-Kahfi, kami jadikan perhiasan di atas muka bumi ini dengan berbagai macam keindahan. Keindahan alam, keindahan emas dan perak, keindahan wanita, keindahan, banyak keindahan di atas alam semesta ini. Buat apa? Liyabluwahum, untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang amalan yang terbaik. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, sehingga Allah mengetahui mana imannya benar. Ketika diuji dia bisa bertahan, dan mana imannya tidak benar. Jadi tujuan kita diciptakan, alam semesta diciptakanlah untuk menguji manusia. Siapa yang bersabar berarti dia lulus dari ujian tersebut, berarti dia telah mencapai tujuan dia diciptakan. Ini menunjukkan bahwasanya sabar adalah ibadah yang sangat agung. Sabar dalam menghadapi ujian. Oleh karenanya seorang tatkala tahu tujuan dia diciptakanlah untuk diuji, maka dia persiapkan diri agar bisa kokoh ketika diuji. Poin berikutnya di antara dalil bahwasanya sabar adalah ibadah yang agung. Semakin tinggi iman seseorang, maka ujiannya semakin tinggi dan dia semakin bersabar. Semakin tinggi iman seorang, semakin tinggi ujiannya. Ketika Nabi SAW ditanya, siapa yang a'zamu an-nasi bala'an, siapa yang paling berat ujiannya, maka Nabi SAW mengatakan, a'zamun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya para nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Thumma al-amsal fal-amsal, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Yubtalar rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan tingkat keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi, kalau ketika diuji dia kuat, maka akan ditambah ujiannya. Wa in kana fi imanihi riqqatun, jika ternyata diuji imannya lemah, khufifa anhu, maka dikurangi ujiannya. Wala yazalul bala'u bil abdi hatta yamshiya 'alal ardi walaysa alaihi khati'ah, senantiasa ujian menerpa seseorang, terus menerpa silih berganti sampai dia berjalan di atas muka bumi tanpa dosa sama sekali. Yang ingin saya sampaikan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi menjelaskan bahwasanya ujian berbanding lurus dengan iman seseorang. Gampangannya, kalau pohon semakin tinggi maka semakin besar angin yang menerpa. Ini sudah sunnatullah, sudah aturan kehidupan ini yang bikin adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca orang-orang yang hebat, ujian mereka semakin besar. Dan orang yang paling berat ujiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam kondisi yatim. Ayahnya sudah tidak ada.